Hari ini kita akan melihat pada firman Tuhan, yaitu mengenai Tuhan membukakan pintu-pintu. Dan hari ini secara spesifik kita akan berbicara mengenai pintu yang berabad-abad yang akan dibukakan Tuhan dalam hidup saudara. Yang sukacita katakan amin. Baik, kita membuka dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang kita tahu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya kudus dan benar saja, tetapi Dia yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, dan apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dikatakan yang benar dan yang kudus, ya, yang benar dan yang kudus, yang memegang kunci Daud. Tuhan kita memegang kunci. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaan kita. Selama ini dari sejak sekolah minggu kita ditakut-takuti. Tuhan tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu kau mencuri. Tuhan tahu kau berbohong. Tuhan tahu kau berbuat jahat. Dan saudara kasih, dalam nama Yesus, itu yang selalu dikatakan mulai daripada orang tua kita, guru sekolah minggu kita, guru kita di sekolah. Tetapi kita tidak pernah diberitahu, Tuhan juga tahu kalau kita bekerja keras. Tuhan juga tahu kalau kita sudah berbuat tapi gagal. Tuhan juga tahu kalau kita sudah usahakan tetapi belum berhasil. Tuhan juga tahu ketika kita sudah mengerahkan yang terbaik daripada kita dan kita terpaksa menangis karena hasilnya tidak memadai bagi kita. Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu dan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Terpujilah bagi Tuhan yang tahu segalanya tentang saya. Yang sukacita katakan amin. Tuhan tahu kerja keras kita, pengorbanan kita. Tuhan tahu kesetiaan kita. Tuhan tahu perjuangan kita. Tuhan tahu keletihan kita. Tuhan tahu doa-doa kita. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu Amang, Tuhan tahu Inang. Tuhan tahu. Tuhan tahu modal kita tidak seberapa. Tuhan tahu kemampuan kita tidak seberapa. Tuhan tahu bakat dan talenta kita tidak seberapa. Tuhan tahu. Tuhan tahu sumber daya kita tidak seberapa. Tuhan sudah membuka pintu. Dan saya berdoa sungguh-sungguh mulai bulan ini ada banyak pintu-pintu yang dibukakan bagimu, bagi kita semuanya. Haleluya. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan lihat dari Mazmur 24 ayat 7 dan 9. Mazmur 24 ayat 7 dan 9 isinya sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang kunci, dikatakan. Amin, saudaraku. Kita melihat hari ini bahwa pribadi Tuhan Yesus bukan hanya Dia memiliki otoritas kuasa atau dunamis, yaitu yang memegang kunci, tetapi juga saudara, Dia adalah pribadi yang memiliki wibawa. Dan saudara, eksosia, ya, mempunyai wibawa dan otoritas untuk membukakan pintu. Sehingga saudara, siapapun yang menutup pintu tadinya atau yang menjaga pintu, pada Yesus harus dibukakan. Tidak ada pribadi manapun yang bisa menahan Tuhan kita dengan pintu-pintu yang tertutup. Haleluya. Mazmur 24 ayat 7 dan 9 isinya sama persis. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu hai pintu yang telah berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, pintu yang berabad-abad ini bisa saja mengenai apa? Mengenai hal-hal yang sudah lama diimpikan, hal-hal yang sudah lama didoakan, hal-hal yang sudah lama diinginkan, hal-hal yang sudah lama dikerjakan, tetapi sampai saat ini belum tercapai juga. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup ini bisa terjadi selama beberapa generasi kita. Dari kakek, kemudian bapak, kemudian anak, kemudian cucu, kemudian cicit, bisa sampai 5-6 generasi. Misalnya saudara, ada keluarga-keluarga di mana dalam keluarga itu tidak ada seorang pun yang mendapatkan gelar sarjana. Mau gimana pun diusahakan, balik-balik ya saudara, tetap juga menjadi petani. Mau gimana pun, sudah disekolahkan pun, sudah merantau ke kota Medan, nggak tamat juga, balik-baliknya berkebun juga. Nah, saudara kasih, dalam nama Yesus saya berdoa, kalau ada di sini atau ada yang mendengarkan saya, demikian adanya, maka saya berdoa, Andalah orang pertama yang mendapatkan gelar sarjana di keluargamu dalam nama Yesus. Bahkan lebih jauh lagi saya berdoa, Andalah orang pertama yang mendapatkan beasiswa untuk belajar ke luar negeri dalam nama Yesus.
Haleluya. Pintu yang berabad-abad itu bisa jadi yaitu penyakit-penyakit keturunan. Saudara, pernah saya dengar ada satu orang yang sudah bersama dengan kita, sudah Institut Alkitab Rema, tapi datang menangis kepada saya dan dia berkata, "Pak, tolong doakan, kenapa sepertinya saya akan mati muda." Kenapa demikian? Karena kakek mati karena serangan jantung, bapak saya mati karena serangan jantung, dan tadi malam sakit dada saya, Pak. Saya pikir saya juga pasti mati karena serangan jantung. Saya dengarkan baik-baik, kalau semuanya harus mati karena serangan jantung, engkau yang pertama hidup dan panjang umur. Jadilah itu dalam nama Yesus. Haleluya. Pintu-pintu yang tertutup itu bisa saja pintu kutukan. Kutukan kemiskinan, kutukan keterikatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, kutukan mandul, susah dalam keluarga itu punya anak, kutukan menikah yang lama, kutukan di mana kerja kerasmu, perjuanganmu tidak berhasil. Kita melihat saudara, ada banyak orang-orang yang pekerja keras tapi tidak pernah menjadi kaya. Nah, saudara kasih dalam nama saya berdoa, walaupun pintu itu tertutup bagi kakekmu, walaupun itu pintu tertutup bagi ayahmu, tetapi dalam nama Yesus Tuhan akan membawa engkau pada era yang baru. Tuhan akan membukakan pintu kepadamu. Engkau tidak tinggal di tempat yang sama, engkau akan pindah ke tempat yang baru. Haleluya. Haleluya. Ada satu berkat yang luar biasa padamu. Engkau tidak akan tetap pada tempat yang sama. Semua berkata, saya tidak tetap pada tempat yang sama. Saya melihat sekarang ini, bahkan ketika saya berbicara saudara, bahwa palang-palang pintu di alam roh mulai diangkat Tuhan. Mulai terangkat di depan Raja Kemuliaan. Dan Tuhan mulai menunjuk kepada pintu itu, dan pintu itu tidak bisa menahan, dan dia terpaksa harus mau tidak mau membuka dirinya supaya Raja Kemuliaan bisa masuk. Saya melihat bahwa Raja Kemuliaan itu masuk bukan hanya sendiri, tapi ada saya, ada saudara, ada GKII, dan juga ada gereja-gereja lain. Tuhan sudah membawa gereja Tuhan pada era yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Yang sukacita katakan amin. Memang pintu hanya dibuka kepada Gembala yang agung, kepada Tuhan kita. Yohanes 10 ayat 3 dikatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, di dalam kandang memang aman, tetapi engkau tetap aman apabila engkau bersama gembalamu di luar. Yang mengerti katakan haleluya. Di dalam kandang memang aman, tapi di dalam kandang tidak ada rumput yang hijau. Tidak ada air yang tenang. Itu sebabnya saudara, memang sekarang ini hidupmu sudah aman, nggak kena COVID. Oh, sudah enak, bisa hidup, cukuplah Pak Pendeta. Oh, tetapi ada hal-hal yang mau diubah Tuhan. Ada hal-hal Tuhan mau bawa engkau keluar lebih lagi. Dan untuk itu Dia datang melawat engkau. Dan untuk Gembala yang agung itu, penjaga pintu gerbang manapun harus membukakan pintu. Pintu yang berabad-abad harus membukakan pintu. Supaya apa? Supaya Ia panggil engkau, Dia panggil engkau, Dia panggil engkau, Dia panggil engkau, Dia panggil saya, dan kita dengar suaranya, dan kita berjalan keluar melewati pintu yang menutup selama ini kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, kepada kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Ia mengerti katakan haleluya. Saudara kasih dalam nama saya berdoa, kiranya semua pintu-pintu dibuka dan palang-palang yang menghalanginya itu semua dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara, kita melihat 40 tahun orang Israel berputar-putar di padang belantara, Tuhan berikan lagi kesempatan kedua. Amin saudara. Saya percaya Alkitab berkata karena orang benar itu ada percepatan, maka hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Maka akan ada percepatan. Haleluya. Bangsa Israel memiliki kesempatan yang kedua. Nah, mereka ada lagi di depan tanah perjanjian. Kali ini Tuhan membukakan pintu lagi kepada bangsa Israel, tetapi bukan bangsa Israel yang sama. Bangsa Israel kali ini sudah berbeda daripada yang dulu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengarkan, kenapa pintu itu tertutup? Karena memang kita belum siap. Itu sebabnya siapkan dirimu. Yang pertama saudara, mereka sudah ada di depan tanah perjanjian. Minggu yang lalu sudah saya katakan pada saudara, sudah kita bahas. Tetapi hati mereka belum siap, mental mereka belum siap.
Mereka menempatkan apa yang ada di depan mata mereka lebih tinggi daripada janji firman Tuhan. Nah, saya mau berkata kepada saudara bahwa waktu-waktu di mana pintu tertutup itu sama sekali tidak sia-sia. Mungkin saat ini saudara berpikir, kenapa lama sekali? Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru di gerejanya. Kalau tidak demikian mungkin kita tidak pernah serius. Kalau tidak demikian mungkin kita tidak pernah maju berperang. Kalau tidak, karena 40 tahun di padang belantara orang Israel tidak akan tahu berperang. Orang Israel tidak akan tahu mempertahankan tanahnya. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi Tuhan sedang melatih engkau untuk berperang. Itu sebabnya pintu ditutup Tuhan supaya engkau bisa konsentrasi. Engkau tidak menangis-nangis, Tuhan jodohku, Tuhan jodohku. Tuhan sedang melatih tanganmu berperang supaya engkau jadi manajer terlebih dahulu. Haleluya. Lalu sekarang apa? Engkau menjadi orang yang tahu berperang. Nah, siap untuk pintu yang dibukakan Tuhan lagi. Saya tahu ada pintu yang dibukakan Tuhan lagi. Ada pintu yang dibukakan Tuhan bagimu, bagi kita semuanya. Haleluya. Jadilah generasi yang baru. Haleluya. Nah saudara, pintu yang tertutup itu bukan berarti tidak berguna. Karena Roma 8 ayat 28 seri yang baru saja kita selesaikan berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan menjadikannya untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan, ada pintu yang dibukakan, ada berkat yang besar datang, ada janji yang digenapi di depanmu. Itu sebabnya jangan sungut-sungut kalau selama ini belum. Sekarang ini Tuhan bukan hanya pegang kunci, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saya berdoa tahun ini ada waktu yang terbaik bagimu. Ada waktu yang terbaik bagimu, ada waktu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Itu sebabnya selagi pintu ditutup, itu mengajari kepada kita untuk tetap percaya. Tetap berdoa. Tetap berdoa walau pintu belum dibukakan. Doa terus. Doa terus. Berjuang terus dalam doa. Amin. Tetap setia walau tidak diangkat-angkat. Aku udah lama sekali di sini, setia. Walau gaji gak naik-naik, tetap setia. Tetap kerja keras. Haleluya. Tetap berbuat baik. Tetap senyum. Tetap menabur. Tetap memberi. Haleluya. Haleluya. Justru pada saat-saat kurang, disitulah nilai pemberian kita jauh lebih besar daripada dahulu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sedang tunggu kita. Apa yang kita buat selama pintu yang ditutup. Tetap tersenyum. Tetap percaya. Tetap bergerak. Tetap semangat. Tetap setia. Tetap menabur. Tetap berbuat baik. Walau belum kelihatan hasilnya, tetap. Kenapa? Karena di seberang pintu itu Tuhan sedang mengakumulasikannya. Tuhan sedang menggandakannya. Yang mengerti katakan haleluya. Engkau tidak melihatnya di sini. Kenapa? Karena dia ada di balik pintu. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya berdoa Tuhan akan bukakan segera. Dan ketika pintu itu terbuka, saudara akan berkata, wow, jadilah, jadilah, jadilah. Haleluya. Itu sebabnya jangan lihat pada penderitaanmu saat ini. Tetap senyum, tetap bahagia, tetap semangat. Alkitab berkata 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan. Kenapa ringan? Wah, penderitaan berat kali kurasa. Betul, karena engkau belum lihat wow. Tapi ketika kau lihat wow, kau akan berkata, kalau kayak gitu ya dapat kayak gini, mau lagi aku, gak ada masalah itu. Ya mengerti katakan amin. Maka Paulus sudah memberikan kesimpulannya pada kita terlebih dahulu di depan. Jangan katakan penderitaanmu itu berat. Karena itu dibanding dengan apa yang disediakan Tuhan. Dibanding ketika kau berkata, wow. Maka itu ringan. Haleluya. Penderitaan ringan sekarang ini, dengar baik-baik, mengerjakan. Makanya saya katakan tadi, Tuhan kerjakan di seberang sana. Tuhan akumulasikan, Tuhan gandakan, mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dengar baik-baik, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya betul yang saya katakan, betul firman Tuhan tidak bohong. Wow, karena jauh lebih besar. Bagaimana caranya kita mengakselerasikan pembukaan pintu-pintu dalam hidup kita? Dengarkan baik-baik.
Karena sifat Tuhan adalah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada jalan menjadi ada jalan, tidak ada damai menjadi penuh damai, tidak ada sukacita menjadi penuh sukacita, tidak ada berkat menjadi berkat melimpah, tidak ada kedudukan menjadi berkedudukan tinggi dan banyak lagi. Sifat Tuhan kita adalah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang sukacita katakan amin. Saya berdoa supaya apa yang tidak ada dalam hidupmu dijadikan Tuhan ada dalam nama Yesus. Haleluya. Nah sekarang, setelah Tuhan jadikan ada, Tuhan suruh kita bekerja. Itu dia hukum Tuhan. Kalau saudara lihat, setelah Tuhan menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada, maka Tuhan menyuruh Adam mengusahakan tanah itu. Kejadian 2:15. Ketika Tuhan membangkitkan anak daripada Yairus, membuat yang dari tidak ada nafasnya menjadi ada nafasnya. Amin. Begitu dari tidak ada menjadi ada, Tuhan langsung menyuruh, beri dia makan. Ada pekerjaan yang disuruh Tuhan. Markus 5 ayat 43 mengatakannya. Ketika Tuhan menjadikan apa yang tidak ada, yaitu kehidupan pada Lazarus, menjadi ada. Dan Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan segera memberikan pekerjaan kepada orang-orang di sekelilingnya dan berkata, Yohanes 11 ayat 44, orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ketika Tuhan mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, dilanjutkan oleh pemberian pekerjaan. Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan mau kita bekerja, Dia akan berbuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ada berkatmu, artinya Tuhan mau kau bekerja lebih lagi. Tuhan mau saya bekerja lebih lagi. Amin Tuhan, saya tahu dan saya akan bekerja lebih lagi. Ketika ada kedudukanmu, Tuhan mau kau bekerja lebih lagi. Dan kalau saudara mau Tuhan bekerja, maka bagianmu, saya ulangi, Tuhan mau kau bekerja, Dia membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Kita mau Tuhan bekerja, membukakan pintu, kita yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Di mana ayatnya? Kisah 16. Kisah 16 ayat 23 sampai 26. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas mendapat mimpi ke Makedonia. Karena ada orang berseru kepada mereka untuk memberitakan Injil di sana. Tolonglah kami, katanya. Lalu mereka ke sana, sampailah mereka di Filipi. Lalu kemudian mereka, saudara, memberitakan Injil. Awalnya semua baik sampai ada perempuan yang kerasukan roh tenung yang mengganggu pelayanan mereka. Paulus dan Silas berbuat baik dengan mengusirkan setan daripada perempuan yang kena roh tenung ini. Tapi kemudian setelah bebas, dia tidak bisa menenung lagi dan mendatangkan kerugian bagi bosnya. Bosnya menghasut penduduk kota itu. Dan kemudian Paulus dan Silas ditangkap. Bukan hanya ditangkap, tapi disiksa habis-habisan. Dan dimasukkan ke penjara yang di tengah-tengah tidak ada kemungkinan untuk dapat meloloskan diri karena pintu-pintu terkunci di hadapan mereka. Dengarkan baik-baik. Tidak ada orang yang pernah menyanyi di penjara, tapi mereka adakan. Tidak ada orang yang bersyukur di penjara, tapi mereka mengadakannya. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Malah sejuta alasan untuk mempertanyakan kenapa ini semua jadi ya Tuhan. Lihat baik-baik doamu, kenapa pintu belum dibukakan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Dan ketika cukup itu, Tuhan pasti bekerja. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Di sini ada jawaban doa. Di sini ada yang lebih dahsyat lagi. Mana syaitan kita? Sedangkan di sini hidup saya bergumul. Mari kita bergumul. Hidup saya bergumul. Bergumul susahnya, nggak ada duit. Agak seru sedikit, kita begini lagi. Ya. Yang mengerti katakan amin. Seru pergumulan kita. Kenapa seru? Karena saya beriman dan setan juga tahu bahwa saya punya harapan di sana. Yang mengerti katakan amin. Saya punya jawaban doa di sana dan tidak ingin. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saudara, inilah sebabnya kenapa kita capek. Karena kita sibuk bergumul.
Pergi kau setan dalam nama Yesus. Setan berkata, nggak mau, aku lebih kuat. Sembuh aku dalam nama Yesus. Setan berkata, sakit kau. Iya sakit juga aku, ya masih sakit aku kurasa. Aduh, jadi tambah sakit. Aku nggak mau, aku mau hidup dalam nama Yesus. Bergumul terus, bergumul, kurang duit, lain sebagainya. Wah, seru betul. Itulah kehidupan GKI. Semua jago bergumul. Lalu kemudian datang waktu penyembahan di gereja. Dalam penyembahan itu pun kita bergumul. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Yesus. Yesus. Aku sembah kau Tuhan. Betul atau tidak? Sekarang, apa yang gak ada di sini? Perjuangan ada. Karena memang harus bergumul. Betul atau tidak? Tapi di balik itu, apa yang sebenarnya harus kita lakukan di sana? Mengucap syukur. Di sini gak ada ucapan syukur, gak ada alasan. Di sini yang ada ucapan syukur. Kenapa? Karena ada berkat, ada peningkatan, ada penerimaan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kalau kita adakan dulu di sini? Karena ayat firman Tuhan berkata, kalau kau memintanya, seolah-olah engkau sudah menerimanya. Artinya apa? Tuhan mau kita yang menjadikan itu ada. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab berkata seolah-olah engkau sudah menerimanya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Maka di situ Tuhan akan bergerak. Maka di sini saya putuskan untuk tidak lagi menghiraukan musuh kita yang satu ini. Anda bukan musuh, Anda teman baik. Tapi sekali ini supaya mereka mengerti, oke? Sabarkan hatimu. Ini juga mungkin pintu tertutup bagimu, tapi nanti pulang pintu sudah dibukakan, oke? Haleluya. Pintu dibukakan, haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi saudara kasih dalam nama Yesus, saya mulai adakan apa yang di sana. Terima kasih Tuhan untuk pengangkatan. Dan ketika saya puji Tuhan, Alkitab berkata God inhabits in our praises. Tuhan bertahta dalam, maka Raja Kemuliaan itu datang. Dan ketika Raja Kemuliaan itu datang, pintu pasti terbuka. Maka sekarang saya datang dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi saya. Oh, hati saya berkata, baik apanya? Enggak kau lihat akhir-akhir ini hidupmu bagaimana? Makin ku teriakkan, Engkau Yesus sungguh baik, amat baik, teramat baik. Luar biasa kebaikanmu, dan aku puji Engkau karena kebaikanmu ya Tuhan. Setulus hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan aku sembah Engkau Tuhan. I worship you. I worship you with all that is within me. I worship you. Di kepala ini berkata buang-buang waktu. Hati ini berkata sakit. Tapi apa yang tidak ada, kita adakan. Maka Yesus akan turun dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Semua menyingkir di hadapan Raja Kemuliaan. Pintu-pintu akan dibukakan. Dan Yesus membawa kita sampai pada tempat berikutnya. Haleluya. Di tempat berikutnya, perbanyak pujian penyembahanmu. Yang mengerti katakan amin. Maka sekarang lihat baik-baik. Apa yang tidak ada, balik lagi kita kemari sekali lagi bro. Bukan bro. Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Nah saudara, apa yang tidak ada, di sini kita kerjakan. Berkat tidak ada, memberilah seolah-olah kau sudah diberkati. Yang mengerti katakan haleluya. Tekanan masih banyak, sukacitalah seolah-olah tekanan sudah pergi. Kan itu dikatakan firman Tuhan. Kalau begitu Pak, kita jadi orang gila. Enggak, kita bukan jadi orang gila, kita jadi orang yang beriman. Karena di balik tindakan kita ada firman Tuhan yang mendukungnya. Kita tidak melakukannya karena kita gila. Kita tidak melakukannya karena tidak ada harapan. Kita melakukannya karena ada firman Tuhan yang menjanjikannya. Ketika Tuhan membuat apa yang tidak ada menjadi ada, segera setelah itu ada pekerjaan yang mengikutinya. Ketika kita juga sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada, maka pekerjaan Tuhan akan segera mengikutinya. Saya berdoa ada pintu-pintu yang dibukakan dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri semuanya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang diberkati hari ini katakan amin.